Baik, kita lanjutkan dan selesaikan materi tentang termodinamika di video ini. Jadi tidak mungkin mengubah semua kalor menjadi kerja. Pada proses spontan, total entropi alam semesta itu kan delta SAS itu alam semesta lebih besar dari nol berdasarkan hukum termodinamika kedua, ya, dimana delta S alam semesta sama dengan delta S sistem ditambah delta S atau entropi lingkungan itu lebih besar dari nol, gitu ya, akan berjalan spontan. Kalau kita hubungkan dari berdasarkan ini, kita merubah entropi lingkungan karena tadi entropi lingkungan bisa bertambah atau berkurang seiring dia delta hanya melepas atau menyerap kalor. Jadi delta S lingkungan kita bisa rubah jadi Q lingkungan per T, ya, sesuai dengan hubungan antara entropi dengan kalor, ya. Jadi satuannya kan joule per mol Kelvin, ya. Dan Q-nya pada kita tahu Q sistem ditambah Q lingkungan sama dengan 0, berarti Q sistem sama dengan minus Q lingkungan, kan, ya. Jadi bisa kita sebut Q lingkungan sama dengan minus Q sistem, pindah ruas saja minusnya. Kemudian karena pada tekanan konstan Q sama dengan delta H, saya bisa ubah menjadi min delta H sistem per T. Di sini saya kalikan T semua, kemudian ini hilang T-nya, dan akhirnya Anda dapat ini delta H sistem minus T delta S sistem sama dengan minus delta G. Jadi hubungan antara selisih delta H dikurangi delta S atau perubahan kalor yang terjadi dikurangi perubahan ketidakteraturan pada temperatur tertentu kita sebut sebagai perubahan energi bebas, Gibbs namanya. Jadi perubahan energi bebas ini akan mengkonversi berapa besar kerja yang bisa dilakukan. Jadi akan ada hubungan dan apakah dia bisa reaksi itu berjalan spontan atau tidak. Jadi nanti ada hubungan delta G sama dengan min W gitu, ya, atau W maksimum yang dihasilkan. Nanti saya akan jelaskan ini. Dan proses spontan adalah pada delta S alam semesta lebih besar dari 0, maka delta G-nya akan lebih kecil dari 0 karena akan didapatkan negatif pada sistem. Sehingga untuk mencari delta G pada sistem itu sama dengan delta H sistem dikurangi T delta S sistem, yang dimana delta G lebih kecil dari 0 kita sebut sebagai reaksi yang spontan ke arah produk. Delta G lebih besar dari 0 itu reaksi yang tidak spontan, ya, atau harus diberikan treatment atau energi lebih biar dia terjadi secara spontan. Dan ini menjadi parameter suatu termodinamika dalam suatu reaksi, apakah dia bisa berlangsung atau tidak, dan ada pengaruh terhadap temperatur. Jadi misalnya ada suatu reaksi, jadi suatu mesin ini, atau contoh baterai lah, aki. Baterai aki memiliki reaksi tertentu, misalnya ini saya liquid, ya, air aki. Kemudian misalnya ada suatu reaksi, kemudian misalnya seperti inilah, ini contoh saja liquid misalnya. Nah, di sini kan punya delta H. Delta yang kita dapatkan adalah delta sistem. Delta S Anda bisa dapat dari memprediksikan antara
produk dikurangi reaktan ya. Kalau misalnya dia punya data entropi standar spesies C, D, kemudian B dan A, Anda bisa cari juga dari produk dikurangi reaktan. Bisa juga delta S sistem Anda cari dari apa? Delta H sistem per, kalau dalam tekanan tetap ya, per T nya kan, atau QP per T ya, plus minus ya. Kemudian bisa juga Anda prediksi dari tandanya, dari delta N nya kan, yang dikonsumsi dikurangi yang kembali yang dihasilkan dikurangi yang dikonsumsi. Artinya di sini Anda bisa prediksi tandanya, apakah dia positif atau negatif. Ini juga apakah positif atau negatif. Nah, di sini akan memberikan hubungan kalau di eksoterm kemudian entropinya meningkat, atau di endoterm tapi entropinya menurun, itu akan ada hubungan apakah delta G-nya negatif atau positif. Kalau delta G-nya negatif ini spontan artinya bisa terjadi reaksinya terhadap temperatur tertentu gitu ya. Dan bisa juga endoterm, tidak spontan pada temperatur tertentu. Nah, kalau keadaan standar ya kita bisa sebut delta G standar sama dengan delta H standar gitu ya, min T delta S, di mana T-nya ini adalah sudah pasti 298 Kelvin, kecuali pada keadaan standar delta G dan delta H-nya T-nya bukan 298, dirubah misalnya berapa delta G pada T sekian. Nah, ini berarti Anda harus rubah, walaupun dia pada standar tapi T-nya bisa dirubah-rubah tergantung suhu. Jadi kalau di penelitian gitu ya, kalau misalnya ada adsorben untuk mengabsorpsi logam tertentu, nah itu menyerap logam atau tidak bisa dilihat dari temperaturnya kan. Misalnya ada pengaruh temperatur, dilihat ya, Anda bisa cari kalau di tugas akhir itu antara temperatur dengan delta G-nya positif atau negatif. Jadi sebenarnya kan kalau delta G-nya positif ya sudah pasti tidak spontan ya. Jadi spontan, dia tidak spontan. Kalau delta G negatif, positif, negatif ya tidak spontan. Jadi ada hubungan antara delta G dengan T seperti itu. Jadi ada di T tertentu, jadi akan ada rentang di T tertentu dia itu spontan ya. Ada di T tertentu dia tidak spontan. Jadi kalau mau cari rentangnya Anda bisa tulis seperti ini, delta G lebih kecil dari 0 tidak spontan nih, kemudian delta G lebih besar dari 0. Nah, ini Anda bisa jabarkan jadinya seperti ini, delta H min T delta S lebih kecil dari 0, delta H min T delta S lebih besar dari 0. Anda kan dapat T kan, ini diketahui masih sama gitu ya. Misalnya delta S delta H nya sama, Anda cari T nya kan ya, atau langsung saja T sama dengan delta H per delta S dengan asumsi semua delta H sama delta S nya tidak berubah ya. Jika temperaturnya berubah, ada kondisi seperti itu. Setelah Anda dapat T nya berapa Kelvin, Anda bisa dapat rentangnya, misalnya T nya lebih besar dari sekian, kemudian T nya bisa lebih kecil dari sekian, misalnya seperti itu. Untuk dia
disebut spontan atau tidak, gitu ya. Dan reaksi pada keadaan seimbang, kalau keadaan seimbang dia reaksinya bolak-balik. Jadi kalau ada reaksi, Anda lihat reaksi ini, kalau misalnya dia seimbang, tidak terurai sempurna, nah ini kita bisa sebut delta G-nya adalah 0. Dan kita bisa cari T-nya pada delta G0 kan, dari delta H per delta S. Jadi pada temperatur berapa dia bisa seimbang misalnya. Tapi ini kita nggak akan bahas di bab ini, kita akan bahas di keseimbangan nanti ya, di ujian 2 tentang keseimbangan. Oke, kita lanjut kan. Jadi kalau ada pengaruh terhadap temperatur, itu bisa menentukan apakah delta G-nya spontan atau tidak ya. Dan delta G ini sama seperti delta H, dia sebuah energi, bisa dicari langsung dari perubahan entalpi bukan perubahan energi bebas pembentukan standar setiap spesiesnya ya. Dengan keadaan standar itu artinya dia senyawanya dalam 1 mol, tekanannya 1 atm ya, suhunya 25 derajat Celcius gitu ya, kalau larutan 1 molar ya. Dan delta GF untuk unsur-unsur standar, unsur-unsur bebas ya, O2 sama kayak delta HF ya, O2 kan 0, atau yang bebas, logam bebas, logam aluminium 0. Di unsur-unsur bebas semua delta GF-nya atau ya, tidak perlu dibentuk, sudah ada energinya. Tidak perlu dibentuk, jadi tidak perlu menghasilkan atau menyerap energinya ya, nggak benar gitu ya. Dan dia sudah stabil. Nah, misalnya berapakah perubahan energi bebas Gibbs reaksi pada kondisi 20 derajat Celcius? Sini 2C6H6 ya, 15 O2 dibakar, 5C6H6 nya dibakar, O2 nya 15, CO2 dan H2O. Kalau nggak salah ini soal sudah pernah keluar ya. Saya lupa dapat delta H nya berapa. Anda bisa hitung delta reaksinya ya berapa dari data kemarin ya. Delta HF nya ada kan, ada delta HF nya, ada delta HF nya, ini 0 pasti. Ada juga nanti data delta GF nya. Nah, dari situ Anda akan dapat delta H-nya berapa, delta G-nya berapa, reaksinya. Nah, dari situ Anda bisa mencari delta S-nya. Gimana caranya? Delta G sama dengan delta H min T delta S gitu ya. Kemudian delta S-nya adalah delta H dikurangi delta G per T dalam Kelvin ini. Nah, di sini Anda akan dapat berapa entropi dalam satuan yang seharusnya joule per mol Kelvin. Ini kan kilojoule per mol ya. Jadi hati-hati, entropi dengan energi itu beda. Satuannya beda 1000-an. Ya. Nah, sebenarnya Anda bisa prediksi saja dari reaksinya kan, dari delta N-nya. Ternyata yang dikonsumsi lebih banyak daripada yang dihasilkan ya. Jadi 12 kurang 15 spesi gas saja minus kan. Ini kemungkinan delta S-nya Anda dapat adalah minus.
Oke. Nah, itu kalau Anda mencari delta G, delta H, dan delta S atau temperaturnya. Jadi biasanya seputar itu saja yang banyak dicari ya di termodinamika. Nah, kalau misalnya ini jawabannya tadi berapa jadinya? Ya, di delta GF-nya ada ya semua C66 gitu ya. Nah, delta G sama delta H dan delta S juga itu bisa konsepnya dari hukum Hess ya, yang terdiri dari tahap-tahap reaksi. Jadi kalau misalnya A ditambah A ditambah B menjadi C dan D, dia punya delta G. Nah, dia punya delta S, dia punya delta H. Misalnya ini diketahui delta G, delta S. Kemudian C ditambah D menghasilkan E dan F. Ya. Karena kemarin kan delta H itu adalah intrinsik, jadi penjumlahan dari tahap reaksi itu adalah delta G reaksi yang diminta kan ya. Jadi itu intrinsik, jadi penjumlahan dari proses atau tahap reaksi yang terjadi. Jadi Anda bisa cari ini pasti punya delta G. Misalnya ya di soal ya, di sini delta G1, ini delta G2. Ini Anda cari delta G3 nya gimana? Ya delta G1, ini tidak harus delta H ya, karena penjumlahan. Jadi minus 6405 dia spontan ya. Kenapa? Karena delta G nya negatif. Oke. Jadi ini delta G, delta H, delta S kalau misalnya mengikuti persamaan prinsip hukum Hess, yaitu tinggal penjumlahan dari reaksi-reaksi, tahap-tahap reaksi ini. Ini yang saya belum, itu tadi yang saya belum jelaskan di kuliah ya. Nah ini terakhir bahasannya. Jadi ada hubungan antara delta H dengan delta S dari tandanya. Ya, berdasarkan persamaannya ya. Jadi kalau delta H nya positif, delta S nya positif, dia akan spontan pada temperatur tinggi dan akan tidak spontan kalau delta kalau T-nya nih, T-nya rendah. Kalau T-nya tinggi dia bisa spontan, T-nya rendah bisa tidak spontan. Nah kalau delta-nya positif, delta S-nya negatif ketemu negatif jadi positif kan, dia akan selalu positif, begitu ya. Jadi ada kalanya terhadap temperatur tertentu bisa mempengaruhi spontan atau tidak. Nah kalau tandanya sudah dia endoterm, kemudian dia juga menurun ketidakteraturan, berarti kan dia tidak ada pengaruh signifikan ya terhadap temperatur dan memang dia tidak bisa bereaksi. Ya. Nah kalau delta negatif melepaskan kalor, kemudian delta S nya makin tidak teratur, dia selalu spontan terhadap temperatur, semua temperatur. Nah kalau minus-minus kebalikannya, spontan pada low temperatur dan high temperatur itu tidak spontan ya. Jadi kalau di Brown, kalau Anda lihat spontan all temperature, never spontan only in low, spontan only in high untuk yang positif ya. Untuk yang negatif, jadi kalau kita bisa berkesimpulan ini delta G nya
spontan pada low temperatur, ini untuk delta G-nya spontan pada high temperatur. Nah, hukum ketiga termodinamika itu berisi tentang entropi dari kristal sempurna dari suatu zat bernilai nol. Karena kan unsur-unsur bebas kan entropinya tidak nol ya. Jadi dia harus dalam bentuk kristal yang temperaturnya nol, bernilai nol. Jadi kalau dilihat hubungan antara entropi terhadap temperatur, makin tinggi temperatur besar ya harga delta S nya, entropinya. Dan ini gas pasti entropinya lebih tinggi dibanding padat dan cair ya. Dan ini distribusi Maxwell-Boltzmann melihat dari kecepatan partikel individunya. Walaupun tapi bukan keseluruhan. Maaf, dari keseluruhan, bukan dari tiap individu. Jadi keseluruhan ini kayak gimana sih kecepatannya waktu itu sama Boltzmann. Jadi dia melihat bahwa entropi ternyata bergantung terhadap jumlah keadaan mikro yang ada atau molnya kan ya bisa. Ya sama berarti selaras kan sama delta. Bergantung juga dalam jumlahnya ya. Nah, ketika zat padat mengalami entropi meningkat, pada padatan partikel-partikel terikat kuat sehingga jumlah cara mencapai energi tertentu terbatas. Pada cairan, partikel-partikel bergerak bebas sehingga meningkatkan jumlah cara untuk mencapai energi tertentu, dan jumlah keadaan mikro meningkat selama pengalihan. Dan peningkatan entropi akan bertambah seiring dengan peningkatan temperatur juga ya. Nah, ini adalah siklus Carnot, yang siklus yang biasanya dipakai untuk mesin ya, menggerakkan mesin. Dia menggunakan kombinasi proses adiabatik. Ini nggak akan keluar di ujian karena biasanya akan dibahas di termodinamika lanjut ya. Untuk di kimia dasar hanya atau di tingkat 2, tingkat 3 di jurusan Anda yang memang masih ada kuliah termodinamika selanjutnya. Ya, adiabatik itu artinya Q-nya sama dengan 0, tidak ada panas yang dipertukarkan, dan ada proses isotermal suhu konstan. Jadi di sini sebagai siklus Q-nya masuk ya. Jadi Q-nya masuk, jadi Q akan bernilai positif. Dan di sini Q-nya keluar. Jadi Anda kalau pesan pegang mesin itu kan panas sih, karena ada kalor yang dilepaskan. Ya, walaupun nanti ada yang masuk yang dilepaskan. Jadi di proses itu, pada saat proses ini itu piston menarik dan ekspansi. Jadi pas di sini adiabatik, tidak ada panas, dia bergerak menjadi kerja, gitu ya. Jadi menjadi kerja sehingga piston itu bergerak. Dia melepaskan kalor, kemudian dia menerima kerja, melakukan kerja, menerima kerja, melakukan kerja, seperti itu ya. Dan kerja yang dihasilkan itu sama dengan energi bebas. Tanda minus digunakan perubahan energi bebas agar konsisten dengan konvensi bahwa W adalah kerja yang dilakukan. Di kerja yang dilakukan minus W maksimum. Dan kerja bukan fungsi keadaan. Kerja maksimum hanya direalisasikan jika reaksi atau proses dilakukan pada jalur yang sangat spesifik. Ya, jalurnya apakah adiabatik, isokorik, isotermal, segala macam ya. Coba ini reaksi pembakaran antara isoktan C18 dengan oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Ketahui delta G pembentukan standar masing-masing. Jadi Anda cari ini reaksinya dulu ya. Jadi saya kasih jarak aja. CO2 gas, H2O liquid. Ini 8, ini 9, berarti ini 25. Gitu ya. Dan ternyata benar. Yang jadi delta G-nya, dia
delta G nya negatif. Delta S nya gimana prediksinya kira-kira? Negatif ya. Nah, 12,5 ya. Berarti delta S nya negatif, koreksi pembakaran delta H nya negatif juga kan? Ya, juga bisa prediksi karena reaksi pembakaran delta selalu eksoterm. Negatif, delta S nya kemungkinan negatif, jadi itu bergantung pada temperatur dan bisa spontan jika ada apa negatif tadi udah belajar kan tadi barusan negatif spontan only at low temperature ya. Nah coba ini soal ujian perbaikan tahun lalu. Ini sudah ada datanya, Anda cari delta H-nya untuk unsur bebas, delta H-nya 0, F-nya 0 ya. Di sini Anda dapat delta H reaksinya minus, delta S-nya dalam satuan Joule per mol Kelvin minus. Jadi ini bergantung temperatur yang rendah, berarti kan. Jadi di situ Anda bisa memprediksi. Jadi kalau minus temperatur rendah spontan, positif temperatur tinggi spontan atau delta G nya negatif. Jadi kalau Anda sudah dapat delta H sama delta S nya, Anda dapat delta G nya gitu ya, ternyata negatif ya. Dan 723 Kelvin ini at low temperature. Jadi sebenarnya temperaturnya berapa sih Pak? Untuk temperaturnya nggak Anda cari sekarang, delta G nya lebih kecil dari 0, besar dari 0, Anda dapat T nya sebenarnya sama dengan 2700,5 kan. Jadi kesimpulannya bukan seperti ini, bisa saja T nya lebih kecil atau T nya lebih besar dari 2700,5 gitu ya. Kemudian kalau ada soal seperti ini, gas hidrogen dikembangkan sebagai salah satu sumber energi alternatif pengganti bahan bakar fosil. Hidrogen dan oksigen membentuk H2O. Ini punya delta H. Unsur-unsurnya pasti delta HF ya. Si H2O liquid. Ternyata ada di sini. Benar ya? Di sini Anda dapat delta HF-nya, kemudian delta HF-nya. Anda dapat delta H reaksinya ya. Delta H reaksinya Anda dapat segini, dan mol untuk di sini Anda dapat mol C8H18 karena dimintanya pada 2,66 kg. Anda dapat mol karena ini untuk 2,66 kg. Benar ya. Delta reaksinya dari produk dikurangi reaktannya. Ya. Dan kalau tentukan energi dalam Anda sudah tahu delta E sama dengan Q. Ini kayak delta S erat kaitannya, tapi kita banyak bahasnya ke delta H, delta S dan delta G ya memang. Jadi delta S sama dengan Q-nya pakai QP berarti ya. Ini kan dari delta H ya. Gitu kan. Di sini Anda akan dapat sekitar 282,08 ini delta H dari H2O liquid kan ya, seperti itu. Jadi
hasilnya dari sini. Dan jadi cek banget data-datanya apakah berhubungan dengan yang ditanya ya. Jadi biasanya mahasiswa stuck, berapa ya deltanya, berapa ya, padahal Anda sudah dijelaskan bahwa dari reaksi pembentukan air itu melibatkan gas hidrogen dan oksigen, yaitu kita sebut sebagai delta FH2O liquid gitu ya. Nah, setelah Anda dapat energi dalamnya kilojoule per mol, yang perlu hati-hati ini harus dalam satuan, harus dibagi 1000 ya. Nah, kemudian Anda bisa dicari delta S-nya. Ya, diketahui delta S produk dan reaktan, kemudian energi bebasnya. Delta H-nya pasti pakai delta H2O liquid ya. Sudah dapat, dan dia spontan. Kemudian apakah reaksi spontan? Ya, kalau misalnya penjelasannya cuma delta G-nya lebih kecil dari 0. Oke, termokimia dan termodinamika selesai. Ya. Terima kasih.